paksa nih. Kok dibiarin aja nggak lapor ke orang-orang sini? Kan udah pada sepi, udah pada Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di mana? Dibawa kabur kemana nih? di kesana pokoknya larinya ke sana. Emang. Mbak Sari juga udah diculik juga. Apa lu? Apa nanya? Mas tuh ikut. Ade! Ade di mana? Ade. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim. Iya, Ade. Kenapa lagi, Kak? Aku pengen sholat ke masjid. Pengen sholat ke masjid? Kamu kan lagi sakit, sholat di sini aja nggak apa-apa. Enggak, Kak. Aku kuat, Kak. Seorang anak yang berumur 10 tahun, namanya Yeyen. Dia ini ditemenin sama neneknya, yaitu Nenek Tuti, yang sudah tua renta, umurnya kurang lebih 60-70 tahun. Mereka berdua ini berjuang sekuat tenaga untuk mencari di mana keberadaan ayahanda dari Yeyen ini. Apa itu? Astagfirullahaladzim! Ibu, Bapak. Kenapa ini, Pak? Kenapa? Pak, kenapa, Pak? Kenapa? Pak, Ibu kenapa? Pak, maaf, kenapa, Pak? Pak, lagi sholat, terus? Hah? Pingsan? Di situ ada seorang nenek-nenek dalam kondisi yang terkapar. Ya, dia nggak sadarkan diri. Di situ jemaah yang lainnya panik. Tangannya dingin. Tangannya dingin semua. Astagfirullahaladzim. Pingsan, gak bangun-bangun. Ya Allah. Ini dong. Astagfirullahaladzim. Nadinya. Masih. Aduh, lemah banget ini. Akhirnya ditolongin sama jemaah yang ada di masjid. Kita bawa ke mobil, kita antar ke rumah sakit terdekat di situ. Ya, astagfirullahaladzim. Udah, wajib. Jog. Apa? Angkat, Pak. Ayo, sayang, adik. Ayo, Pak. Ayo, adik. Ayo, langsung. Ibu pulang semua. Ayo, langsung. Yuk, ayo cepet bang. Pulang semua. Bang, rumah sakit ayo. Ayo langsung. Ayo, langsung. Yeyen nangis sepanjang jalan. Dia bilang dia nggak mau ditinggal sama neneknya. Yeyen nangis di situ, dia manggil nama neneknya. Nenek bangun, nenek bangun, nek. Sabar. Dokter, pingsan, dokter. Tolong, nenek. Pingsan, dokter. Tolong, cepetan, dokter. Coba dicek. Ya udah, kamera di luar dulu. Udah boleh masuk, Dok, ya? Saya sabar ya, kita tunggu di luar dulu ya. Kita tunggu di luar dulu ya. Karena dilarang sama dokter untuk masuk ke dalam, akhirnya kita tunggu di luar. Ya udah, sayang, sabar ya. Kamu doain aja. Jangan nangis terus, adek. Sabar. Yuk kita tunggu dulu di situ sih. Nanti kan dikasih tahu sama dokternya lagi bantuin nenek. Mudah-mudahan neneknya bisa cepat sembuh ya. Ayo kita nunggu di sini dulu yuk. Yeyen nangis yang terus-terusan, dia nggak berhenti, dia terus manggil neneknya. Waktu gua tanya sama Yeyen, nenek sering sakit begini. Yeyen bilang sering, Mas. Iya, adek, itu lagi diperiksa. Semoga kenapa-napa ya. Dari tadi nenek makan nggak? Ibunya meninggal dunia, ibunya Yeyen ini. Dan saat ini Yeyen sama neneknya. Masih kecil 10 tahun, dia nangis di situ, dia manggil neneknya, nenek bangun, nenek bangun, nek. Iya, mungkin kecapean aja kali, atau mungkin lagi banyak pikiran ya, Dek ya. Sayang, sabar. Ayahnya Yeyen ini udah 2 tahun pergi menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Dia kerja di sebuah ekspedisi yang ada di Jakarta. Waktu itu pamitnya mau kerja. Tapi setelah pamit kerja, kemudian nggak ada kabar sama sekali. Dia menghilang begitu saja.
doain buat nenek ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya. Doa buat nenek. Udah nenek panjang umur, sehat. Ya bisa nemenin adik lagi ya. Amin. Bisa kumpul lagi juga ketemu sama papa kamu ya kan? Baca Al-Fatihah, mudah-mudahan neneknya cepat sembuh ya. Gimana dok? Ini cucunya? Iya, cucunya dok. Iya. Hah? Astagfirullahaladzim. Dokter, dokter yang bener nih dokter. Masih neneknya. Kok secepat itu dokter? Astagfirullahaladzim dokter. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia masuk ke tempat neneknya, dia peluk neneknya, di situ dibangun-bangunin. Nenek harus bangun, Nek. Nenek harus bangun, Nek. Dia tinggalkan aku, Nek. Nangis di situ ya Allah. Dokter yang bener nih dokter. Bayangin anak umur 10 tahun, gak punya siapa-siapa, ditinggal sama bapaknya. Coba. Dia nangis di situ, badannya kurus kering. Dia terus manggil neneknya. Ya ini sekarang kita mau ngelayat neneknya Yeyen ya. Kita ikut doain juga yuk. Semua kru baca-baca doa nanti di sini ya. Tim semuanya akhirnya ikut ngelayat, kita datang ke rumahnya. Yeyen di situ masyarakat sudah berbondong-bondong datang semuanya, bahkan ada yang baca Yasin di situ. Assalamualaikum. Salam. Doain adik ya, adik doain ya. Kita ngelihat di situ Yeyen sama seorang wanita yang namanya Ibu Sari. Ibu Sari ini katanya tetangganya. Dia deket sama Ibu Tuti. Udah seperti saudara sendiri. Tidurin la tughni anni syafatuhum say'a la yuqidun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum wasmahun. Qila dakhulil jannat qala ya ya'lamu. Kita lagi perkabung, lagi ada jenazah di situ, ada orang teriak-teriak. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Apaan ini? Astagfirullahaladzim. Sebentar ibu sabar ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini apaan ini? Tadi. Ini siapa ini, orang warga di situ rame semuanya ribut di situ. Suasana gaduh di luar rumah ini. Ada apa ini? Itu Pak, Bu Tuti itu punya utang itu Pak. Hah? Bu Tuti punya utang. Punya hutang? Iya. Iya tapi kan astagfirullahaladzim. Bapak ini mabuk ya? Ngapain ini? Minuman semua ini. Hah? Astagfirullahaladzim, ini mabuk ini.
saya udah meninggal. Mas. Ini orang lagi. Astagfirullahaladzim. Mas, ini saya nggak mau kasar loh ya. Udah loh. Ini ada orang Saya nggak meninggal. punya urusan Iya, apa-apa. iya, di sana. Mas. Ini mau cari apa ini? Mau cari Bu Tuti. Utang apa maksudnya? Udah. Astagfirullahaladzim. Ini nggak punya hati apa orang ini? Kita semua lagi bergabung, dia teriak-teriak ngomongin masalah uang, masalah hutang. Jangan ribut. Ini kebangetan orang-orang ini, nggak bisa dibiarin. Akhirnya terpaksa kita sama tim lumpuhkan mereka ini. Udah, astagfirullah. Udah, jangan ribut. Pak, mabuk kamu. Cari masalah aja ini, astagfirullah. Bang, ini ada orang meninggal, Bang. Pelan. Hei. Pelan. Astagfirullahaladzim. Hei. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Hangat banget baunya, bro. Pak, orang kayak begitu udah langsung laporin RT RW aja, Pak. Kayak gitu, Pak. Itu orang sini bukan, Pak? Bukan. Oh, bukan orang sini? Nggak kenal. Oh. Bahaya tuh, Masya Allah. Lanjut aja. Iya, Mbak. Mbak tadi siapa, Mbak tadi? Saya juga nggak tahu itu siapa. Saya juga nggak tahu itu siapa, Pak. Kok nagih utang tadi bilangnya minta utang? Mungkin Mbak Tuti punya utang kali semasa hidupnya. Astagfirullahaladzim. Tadi dia bilang ada utang yang belum dibayar, mau ditagih sekarang. Emang utangnya banyak, Mbak? Saya nggak tahu, Pak. Ini saya khawatir takutnya nanti yang dikejar si Yeyen nanti. Saya juga khawatir gitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Nanti coba diselesain aja, Mbak, utangnya. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang kita bantu, coba kita bantu. Kasihan Yeyennya, Mbak, nanti. Iya, Mbak, ya. Udah, nggak usah dibahas terlalu jauh. Kita mending doain aja. Teman-teman, kita doain lagi. Kita doain lagi. Berapa hari kemudian, ya setelah Yeyen sudah mulai baikan, ya dia sedihnya udah mulai berkurang, dia udah mulai nggak mikirin neneknya lagi. Ibu Sari, tetangganya Yeyen yang deket sama Ibu Tuti, itu ngasih informasi. Mas, kita lanjut pencarian, Mas. Yeyen nanti saya temenin. Insya Allah saya bisa jagain dia, Mas, karena saya juga deket sama Yeyen. Cuma kelihatannya sih kayak gudang lama gitu sih kalau dari depan kelihatannya ya. Pencarian pertama adalah di gudang tempat bapaknya, yaitu Pak Yudi, ini kerja. Aku ngajak Mbak Sari buat nyari ayahku, tapi aku takut jadi aku ngajak sama kakak buat nyari ayah. Dulu Yeyen sering diajak ke pabrik itu, walaupun cuma nunggu di depan, dia nggak pernah masuk katanya. Kerja di sini, ayah kamu yang di gudang ini cuma nggak tahu di tempat gudang apaan ya. Iya, cuma kelihatannya sih Coba serem kita dari tanya depan dulu kalau deh. begitu. Kita tanya sama mereka ya. Kak Feli tunggu di sini sama Ade ya. Ya udah kita tunggu Coba di sini ya. kakak tanya di sana ya sama orang-orang itu ya. Coba biar Om aja yang nanya di sana ya. Ya. Akhirnya gue sama tim coba cari informasi ke dalam pabrik itu. Kita tanya sama mereka. Gudang apaan, Bang? Mau tanya, kenal sama yang namanya Pak siapa tuh? Pak siapa? Pak Yudi. Enggak kan, tapi ini siapa? Siapa? Enggak, saya mau tanya aja kebetulan lewat di sini. Nah, Pak Yudi nggak, Pak? Enggak kenal, Pak. Di mana? Dulu katanya pernah kerja di sini dulu. Wah, enggak tahu. Enggak ada. Enggak ada, Bang ya? Nggak ada. Ada fotonya nggak? Oh, ini. Ada nih fotonya, Bang, ada, Bang. Ayo, Bang. Ah, enggak. Oh, ada, Enggak, Bang? enggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Yang kenal. Di sini nggak ada. Nggak ada, ya? Nggak ada yang kenal. Oh. Ini pabrik atau apa, Bang, ini? Bang? Udah deh, lu ngapain sih lu nanya-nanya? Aduh. Nanya kan mau nanya apa? Iya, tapi di sini enggak ada yang namanya judi. Ini malah ada yang aneh kalau gue dipaksa pergi dari sini. Nah itu Manda udah coba masuk itu sama Albert. Kak, Kenapa sayang? mulai gak enak. Hah? Kenapa? Kok dingin banget kamu? Coba kita matiin AC-nya ya. Ya ampun. Nih. Pakai jaket aku. Lari.
Begitu berapa langkah maju ke depan diusir sama mereka, gue sama Abah langsung lari di situ sekenceng-kencengnya. Berusaha untuk nyari informasi di gudang itu ada apa. Apa lu? Apa nanya? Manda udah coba masuk itu sama Albert. Kenapa sayang? Hah? Kenapa? Kok dingin banget kamu? Coba kita matiin AC-nya ya. Ya ampun, nih. Pakai jaket aku. Lari. Begitu berapa langkah maju ke depan diusir sama mereka, gue sama Abah langsung lari di situ sekenceng-kencengnya. Berusaha untuk nyari informasi di gudang itu ada apa. Apa nanya? Albert kepegang di situ, dipukul, dihajar di situ. Gue berusaha cari masuk ke dalam ke gudang itu dan melihat di situ adalah banyak obat-obat yang nggak jelas di situ. Coba, Bar. Ini badannya hangat banget. Tadi kenapa ya? Tadi kenapa nih? Dia badannya hangat banget. Ya sebentar. Ayo cabut bang. Mereka ngejar di situ banyak, tambah banyak. Mereka ngejar gue dan gue langsung masuk mobil di situ. Gue bilang sama tim cabut desin. Masuk. Ya Allah. Woi! Masuk. Udah. Alhamdulillah kita bisa lepas lu dari mereka. Premannya banyak banget. Mereka jagain pabrik itu. Nah itu pabrik apa? Iya, kita nganter Adi pulang ya, Man ya. Paling parah itu. Kenapa sih? Ini si Adi juga badannya panas banget ini. Ya nanti Adi pulang dulu. Iya, kita anterin dia pulang ya. Itu kayak gudang gak bener itu. Tapi sekarang masih jadi gudang itu. Masih kayak dijaga. Atau kayak di sana kayak jadi membuat ribut-ribut. kayak buat obat-obat apa nggak jelas deh. Obat? Iya. Obat-obatan apa? Jadi aku sempat ngintip ke belakang nih. Terus ada pernah emang bapaknya kerja di sana? Enggak, dia nggak ngaku kalau kenal sama Pak Yudi. Terus kamu kenapa jadi kamu berantem di sana? Enggak, tadi aku coba masuk ke dalam kan. Di sana ternyata ada kayak yang bikin pabrik obat, nggak tahu. Emang bapak kerja di tempat pabrik obat tadi? Oh berarti bukan. Pak udah Pak cepetan aja Pak preman tadi ya? Ini badannya udah parah Bukan. banget Pak. Ini bapak telepon dulu Pak. Sabar ya dia. Banyak sifar ya. Ini Vel panas banget badannya. Ya ampun ya. 138 ini ya. Tadi kamu udah ngecek ya? Udah. Kita kompres kepalanya, jidatnya kita kompres, kita kasih air dingin supaya panasnya reda dan alhamdulillah setelah dikompres pakai air dingin, mendingan kepalanya agak redahan, panasnya agak reda di situ. Pijitin badannya. Sekarang yang dirasa apa? Mual enggak? Mual ya? Enggak. Menggigil aja. Cuma kedinginan aja. Pusing nih pasti ya. Kamu mau apa? Mau makan nggak? Nggak mau. Tapi nanti harus makan ya. Bayangkan anak umur 10 tahun, tinggal sebatang kara, ditinggal sama ibunya, ditinggal sama neneknya, dan bapaknya pergi ninggalin dia. Ganti lagi. Udah ya. Udah ganti lagi. Dia terus ngigau di situ dengan badan yang panas. Kangen sama ayah, sama ibu, sama nenek. Iya dek, ya sayang sabar ya. Sabar ya dia. Kenapa? Kamu ngerasain aku? Ya, aku mau Ya peluk. ampun, sini sayang. Aduh gimana nih? Allah. Ini mamanya. Aduh jatuh. Ya, mama. Badannya hangat banget. Pelukin biar ini. Ya. Peluk Fel Aku gitu Fel. kangen Fel peluk. mereka, Kak.
Iya, Dek. Aku cuma sendiri sekarang, Kak. Aku pengen ketemu ayah, Kak. Ya banyak istighfar ya. Dan ya penyakitnya bisa sembuh ya. Panasnya hilang ya Dek ya. Ini masih panas banget loh dia sebenarnya. Ya minum obat aja. Ya Allah. Dan waktu dia bilang dia masih sayang sama neneknya, dia masih ingat sama neneknya, tiba-tiba Yayan ini bilang sama gue sama Feli, Mas Mbak saya pengen sholat di masjid. Iya, Dek. Kenapa lagi, Say? Aku pengen sholat ke masjid. Pengen sholat ke masjid. Kamu kan lagi sakit, sholat di sini aja nggak apa-apa. Enggak, Kak. Aku kuat, Kak. Biasanya aku sama nenek selalu ke masjid, Kak. Ya udah, kalau gitu kalau bener kamu kuat ini. Nggak apa-apa. Kamu bisa. Tapi kamu panasnya belum turun loh. Apa mau dikompres dulu Coba kompres lagi, coba sampai lagi. nanti enakan baru kita ke masjid. Iya, iya. Iya. Iya udah. Nah. Coba kompres dulu, kompres dulu. Ya, ya. Keluar lagi. Ini kenapa kok kamu bawa-bawa terus? Adek, Ini mau kena ibu, Kak. mana ibu? Kalau aku pegang mukena ini, aku terasa dekat banget sama ibu. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, Dulu ibu kamu rajin sholat juga ya? dosa. Masya Allah. Jadi kamu belum mengkodlah itu supaya kamu juga ingat ibu dan rajin sholat ya? Karena pintar. Ya. Kalau misalnya aku ke masjid, Ya sudah ya kita aja. Sampai nanti yang bawa tempat supaya bisa nggak ngompres dia. Kasih air Tapi dingin. kamu kan kondisinya belum. enggak, Kak. Aku kuat, ayo, Kak. Ya pelan-pelan ya. Ini ke masjid tempat Nggak biasanya apa-apa kamu sama nenek ya? Ada jaket, aja. iya benar. Jaket ya? Aku ada jaket, pakai jaket aku ntar di mobil ya. Ya, pakai jaket ya. Allah Akbar. Adik, astagfirullahaladzim. Adik, Yayan, astagfirullahaladzim. Yayan, kenapa? Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yayan, astagfirullahaladzim. Yayan, kenapa Yayan? Adik, aduh, mana? Ya Allah, adik, kenapa? Kenapa? Adik, tolong, ini kok tiba-tiba pingsan. Kenapa Tiba-tiba astagfirullahaladzim? pingsan dan ini badannya panas banget. Dia maksain tadi sih, aduh. Oh, badannya panas banget Bawa ke ini. rumah sakit aja mending ya. Astagfirullahaladzim, bawa ke rumah sakit aja. Ayo, mau ke klinik. Kali kuat nggak angkatnya? Aduh, ya Allah. Keadaannya. Oh, syukurlah. Tapi
alhamdulillah nggak kenapa-kenapa ya. Ya, alhamdulillah. Ya nanti vitaminnya diminum ya. Ya, Ade ya. Vitaminnya diminum, jangan lupa makan juga ya. Biar nggak lemas, ini pasti kurang makan juga ini. Iya, mama banyak pikiran. Oh, kamu mikirin apa Ade? Kecil-kecil mikirin apa? Jangan banyak mikirin ya. Ibu stres kali. Sabar Ade ya. Nanti kita bantuin cari bapak ya. Sabar ya. Mikirin neneknya kayaknya dia. Bikin nenek Trauma, juga ya. masih mikirin nenek, masih trauma ya sayang ya. Ya, kan ada Sabar om di ya. sini, ada tante juga nanti bantuin hari ini ya. Saya mau pulang aja dan Mas Adi yang makan. Saya ketemu sendiri di rumah. Jangan repotin ibu Saya nanti. nggak tega lihat Yayan di rumah. Ibu nanti coba tanya sama Yeyennya. Yeyennya mau nggak nanti nginep di rumah ibu? Kalau mau ya nggak apa-apa. Dia mau nggak tinggal sama ibu saya. Dia mau nggak tinggal sama kamu ya. Jangan tinggal sama ibu aja ya Naya. Ibu akan ngurus kamu. Ya udah gini aja ibu. Suruh istirahat aja di rumah ya. Biar kondisinya pulih lagi, sehat lagi besok ya. Nanti kalau udah siap baru kita lanjut lagi cari papa ya. Yeyen ya. Ya sabar ya Yeyen ya. Ya udah kalau gitu yuk kita ajak pulang aja, kita anterin yuk. Ayo, kita anterin. Ya dokter makasih Bisa, banyak ya. sama-sama. Nah, nanti kita Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Iya Mbak, jadi kita senang ke rumah Mas Vito aja. Karena Mas Vito ini dekatnya Mas Yudi. Siapa tahu dia punya info tentang Mas Yudi. oh teman deketnya Mas Yudi. Iya, Satu kerjaan atau gimana? iya dulu dia satu kerjaan. Satu kerjaan. Mas Yudi dulu kerja di mana sih? Pak? Jadi kantor pertanian. Kantor pertanian. Iya. Ya sudah kalau gitu kita ke tempatnya Mas Vito ya. Iya. Mbak tahu nggak tempat? Bisa tahu. Tahu Oh, ya? owner kasih tahu Mbak ya, arahin ke supirnya ya. Iya, lagi rame banget. Iya, rame banget. Itu motor Mas Vito. Yang mana? Yang itu. Oh, jangan-jangan Mas Vito lagi tuh. Silakan ini Pak. Ini Mas Vito. Astagfirullahaladzim, Mas Vito kenapa ini Pak? Ini kenapa Pak? Lari. Kita bawa ke rumah sakit aja Pak. Ini bawa ke rumah sakit aja deh. Ya Allah, tahu. Aman. Mobil tim. Makasih Pak ya, makasih ya Pak. Berapa hari kemudian kita hubungin Mbak Sari, kita tanya gimana kondisinya Yeyen, dan Mbak Sari bilang sudah baik-baik saja katanya. Dan kita janjian di rumahnya. Pas kita ke rumahnya Yeyen, ternyata Hah? Diculik? Bawa preman tiba-tiba. Ah, serius? Ada yang preman gitu, terus diculik langsung dibawa paksa. Kok dibiarin aja nggak lapor ke orang-orang sini? Kan udah pada sepi, udah pada Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di mana? Dibawa ke mana? ke sana pokoknya larinya ke sana. Emang. Buat hari juga udah diculik juga. Kemana preman-preman ini? Kita bingung mau melakukan pencarian kemana. Akhirnya kita rundingkan di situ. Kita sepakat bahwa terakhir kita ke gudangnya, tempat bapaknya bekerja. Kita ngeliat kan ada preman-preman di sana. Jangan-jangan ini preman yang sama. Ayo kita coba cari, ayo kita coba buktikan di situ. Tim yang lain mana ini? Udah pada siap belum yang lainnya? Mana Bang? Udah. Tim yang lain mana? Udah siap belum? Ada si Joko kok. Tuh, mereka tuh.
Kita ngelihat ada Yeyen sama Ibu Sari. Mereka diikat, mereka nggak bisa gerak sama sekali. Adek! Adek di mana? Adek! Astagfirullahaladzim! 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 Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Asik. Ibu nggak apa-apa. Ini anak kecil loh, diikat seperti itu. Akhirnya kita bantuin, kita tolongin, kita bebaskan mereka. Mereka seneng banget di sini. Tadi kenapa ibu? Kenapa ibu bisa disikap seperti itu? Kenapa adek? Ya ampun. Preman itu datang ke rumah saya dan nyulik saya sama Yeyen, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok dia bisa tahu rumah ibu sih? Dia ngapain? Dia mau nagih hutang ke Bu Tuti. Si preman ini ada preman yang sama yang nagih utang di tempatnya Ibu Tuti, neneknya Yeyen. Yang dulu itu preman itu Ya, Mas, yang waktu itu masih nagih. Iya. Ini berarti preman yang sama ini. Ya coba. Ibu Tuti udah meninggal dunia. Kok masih aja? Berapa utangnya ibu? Akhirnya gue tanya sama Ibu Sari, kira-kira kita mau melakukan pencarian kemana ibu? Dan Ibu Sari bilang, Mas Mandala, sebenarnya saya kemarin ketemu Mas Wito dan dia tahu di mana keberadaan Mas Yudi. Pak Yudi maksudnya? Iya. astagfirullahaladzim. Berarti kita bisa cari tahu dong di mana Pak Yudi ini. Mas Wito bilang Di mana? Yeyen ada di dalam Kemanggisan. Masjid, tempat apa itu? Rumah atau kantor atau apa? Ibu Sari bilang masjid, ayo mas kita ke masjid mas, saya udah tahu tempatnya, kita ke masjid mas. Buru-buru langsung gua ajak Yeyen pergi ke masjid Kemanggisan. Dalam Kemanggisan. Coba kita cari ke sana aja kalau Kita gitu. langsung ke daerah Kemanggisan ya Pak ya? Pak Yudi maksudnya? Astagfirullahaladzim. Berarti kita bisa cari tahu dong di mana Pak Yudi ini. Mas Wito bilang Di mana? Yeyen ada di dalam Kemanggisan. Masjid, tempat apa itu? Rumah atau kantor atau apa? Ibu Sari bilang masjid, ayo mas kita ke masjid mas, saya udah tahu tempatnya, kita ke masjid mas. Buru-buru langsung gua ajak Yeyen pergi ke masjid Kemanggisan. Dalam Kemanggisan. Coba kita cari ke sana aja kalau Kita gitu. langsung ke daerah Kemanggisan ya Pak ya? Pak Yudi ngelihat ada Yeyen, ada Ibu Sari di situ, dia kaget. Dia taruh itu Al-Qur'annya, dia peluk anaknya di situ, Masya Allah. Oh ya kamu dek? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di situ dijelaskan sama bapaknya. Bapaknya pergi karena apa? Karena dia punya hutang. Ya Allah, dosa saya. Mas Yudi, apa sebenarnya terjadi, Mas? Tolong Mas ceritakan, Mas. Selama ini saya menjadi kurir narkoba, Sari.
mengalami kecelakaan. Saya lumpuh. Saya Ika bersembunyi di sini untuk menghindari kejaran dari bos-bos narkoba yang akan menghabisi keluarga saya. Jika preman itu tahu keberadaan saya tobat di sini. Saya mampu dengan agama dan menjadi guru ngaji. Maafkan saya masalah ini. Ternyata saya kehilangan orang yang saya sayangi dan cintai. Istri saya dan nenek. Sabar, Pak. Baik, alhamdulillah bisa ketemu sama anaknya, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Bapak sekarang yang penting jagain anaknya, Pak. Kasihan Pak anaknya, Pak. Namanya dia terlunta-lunta, Pak, selama ini, Pak. Ya, Pak. Harus kuat ya, Pak, ya, demi anaknya. Pak, kasihan anaknya kalau Bapak nggak kuat. Bapak harus tunjukin kalau Bapak kuat. Ya, Pak, ya. Sabar, Pak. Istighfar. Terima kasih, Sari. Istighfar, Pak. Selama ini kamu sudah menjaga keluarga saya. Maaf, bukan saya menolak cinta dan saya kamu. Tapi kesedihan saya sudah cukup untuk almarhum Cici. Baru bersyukur udah bisa ketemu sama anaknya, ya. Ya, sekarang anaknya dibawa pulang aja, Pak. Kasihan, Pak. Jagain ya, Pak, ya. Ya, kemarin kondisinya badannya agak nggak enak, Pak, soalnya, Pak, ya. Pak, ya, Pak, saya Iya, antar, Pak. saya temenin ke mobil, Pak, ya. Ini Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjuangan yang penuh dengan pengorbanan itu akhirnya mendapatkan hasil yang layak untuk diacungin jempol, ya. Ya, walaupun Yayan ini tadinya hanya seorang anak kecil yang tinggal sama neneknya, tapi dia dikasih kekuatan sama Allah, keberanian sama Allah, dan dijaga sama Allah. Dia terus berusaha, dia terus berjuang mencari di mana keberadaan orang tuanya. Dan alhamdulillah, yang Allah kasih jawabannya, bisa ketemu sama ayahnya, bisa berkumpul lagi sama ayahnya, Masya Allah. Ya. Ini semua kehendak Allah, ini semua rencana Allah, ini semua tujuan Allah. Ya, hanya Allah yang bisa menentukan semuanya. Manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya, agar selalu sabar, agar selalu tawadu, berdoa, berusaha, dan juga mau berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.